Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai Tomo, Sana Sama Tis. Oke, habis bikin video tentang Naruto, ini masih di hari yang sama. Sana langsung bikin video yang lain, yaitu yang mana dulu nih? Bingung aku. wait, yang mana dulu nih? Sisanya ini tadi udah Naruto. Sisanya yang hari ini harus Sana buat. Ada dari Kaiju nomor 8. Waktunya reaction terakhir, tapi Sana terakhir reaction chapter berapa? Wait, ntar Sana cek dulu ya dulu. Kayaknya terakhir 92 deh. Ini udah ada 93 nih. Kalau telat hilang dah itu. Wait, nanti Sana cek dulu untuk manga monster. Terakhir Sana chapter berapa ya? Bingung nih, soalnya abis manga monster Sana juga perlu reaction Jujutsu Kaisen episode terbaru. Ada reaction anime komedi kucing, yaitu si kucing Yukichi. Sana tulis aja di channel YouTube kucing Yukichi, langsung keluar hasilnya. Bingung, bentar Sana mau cek dulu di kontennya Sana. Monster nomor 8 atau Kaiju terakhir chapter berapa? Bentar, mana kok nggak ada. Bentar, chapter berapa terakhir ya Kaiju? 92. Beneran dah. Ini udah 93. Yaudah, berarti sekarang Sana bakalan reaction chapter 93, 94, 95 langsung maraton 3 chapter ya guys ya. Yaudah, habis inilah Jujutsu Kaisennya. Jadi semuanya, hai. Video kali ini Sana mau reaction untuk manga Kaiju nomor 8 atau monster nomor 8. Mungkin kalian yang kenalnya sebagai monster, atau kalian kenalnya sebagai judul monster, atau kalian mungkin ada yang kenal sebagai judul Kaiju. Jadi ya, video kali ini Sana mau langsung maraton 3 chapter. Yang seharusnya kemarin pas 2 chapter rilis itu Sana harus langsung reaction ya, tapi bahkan kemarin Sana habis dari luar kota langsung drop, kemudian keluar kota lagi. Sana gak bisa pegangan sama laptop, gak bisa bikin konten kalau Sana gak pegang laptop. Jadi yuk, kali ini Sana mau reaction langsung 3 chapter 93, 94, 95. Apa yang akan terjadi? Apakah Kafka langsung keluar? Jadi tapi di awal-awal yang 93 itu masih wakil komandan Hoshina ya. Kemudian 95 itu gambarnya Mina Asiro sih. Kafka kapan keluarnya? Aku butuh Om Kafka keluarlah. Jadi ya, sebelum itu kalian pastikan kalian untuk like videonya Sana Sama dan juga subscribe channel YouTube-nya Sana Sama. Karena konten seperti ini, yaitu konten yang berkaitan dengan anime, manga, dan Jepangan, apapun yang Sana suka terkait 3 topik itu bakalan Sana upload ke channel YouTube-nya Sana Sama. Jadi kalau kalian juga suka apa yang Sana upload, apa yang Sana konten, langsung aja di like, langsung aja di subscribe ya, biar segera 10.000 subscriber. Yeay. Soalnya kalau udah 10.000 subscriber itu kelasnya beda ya. Ya itulah pokoknya. Jadi yuk, kita mulai baca di Manga Plus by Shueisha. Ini website resmi, legal, dan gratis. Terutama gratisnya ya, dalam tanda kutip gratisnya. Gratisnya itu 3 chapter pertama dan 3 chapter terbaru. Jadi kalau kalian itu tim maraton, siap-siap aja nggak bisa nonton chapter sebelum 3 chapter yang terbaru ini. Kalian nanti harus belok ke jalan setan. Atau kalau nggak gitu, ketika kalian udah punya website ini dalam bentuk aplikasi. Jadi website Manga Plus by Shueisha ini udah ada aplikasinya, mau di iPhone atau di Android itu ada semua. Dan sekarang Manga Plus by Shueisha itu ada namanya langganan. Jadi kalau kalian mampu untuk langganan, kalau gak salah yang langganan yang versi biasa itu berapa kemarin? Aku lupa, wait, cek. Langganan yang versi biasa itu, nah ini subscription, ada subscriptionnya. Cuman untuk yang subscription ini hanya berlaku untuk yang bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia nggak bisa, masih belum berlaku guys. Subscription itu berlangganan, jadi ada yang standar,
per bulannya $1,99. Ada yang deluxe-nya 4,99 ini mahal ya, jadi ambil yang standar aja kali guys. Tapi masalahnya adalah kali ya yang di subscription itu cuman yang versi bahasa Inggris ya guys ya. Informasinya ini juga valid. Jadi emang harusnya itu ya gitu sih, harusnya emang dibuat langganan, karena di Jepang sendiri untuk bisa baca manga secara legal, secara resmi kalian juga harus beli langganan majalahnya gitu. Atau ya kalau nggak pengen langganan ya paling nggak kalian harus bisa beli majalahnya buat bisa baca mangganya kayak gitu. Selama ini yang kalian tahu kan cuma jadi bajak laut kan ya, kayak Luffy. Tapi ya itu intinya, kalau kalian masih tetap stay di tempat bajak laut ya nggak apa-apa, tapi jangan kasih tahu ke sana lewat live chat kalau misal video ini dipremierkan, atau lewat kolom komentar. Jangan, sekali lagi jangan. Lihat lagi di deskripsi video apa saja peraturan sana. Jangan sebutin link ilegal apapun di kolom komentar maupun di live chatnya sana, karena kita tahu dan sana juga tahu akhir-akhir ini bahwa sebenarnya fandom anime di Indonesia itu sangat besar. Cuman ketika masuk ke kolom survei, ternyata Indonesia nggak ada apa-apanya dibandingkan negara Asia Tenggara yang lainnya. Makanya pantesan kenapa Gundam Base pertama yang didirikan cuman di Thailand, kenapa nggak langsung di Indonesia gitu loh. Base-nya besar anime, atau mungkin ya kayak misal kalau ada buka cabang mana Akihabara yang anime-animean buka cabang di Indonesia itu bisa sebenarnya, tapi berdasarkan survei internasional ternyata, tapi aku lupa survei namanya apa gitu loh. Ternyata yang kelihatan jelas kita di video-video banyak banget orang wibu-wibu Indonesia itu banyak banget, tapi secara survei ternyata Indonesia masih kalah dengan negara Asia Tenggara yang lain dalam masalah yang menyukai anime. Ada berapa orang, ada berapa persen kayak gitu. Masalahnya cuma satu, yaitu orang Indonesia masih terkenal mereka baca komik dan nonton anime itu di website ilegal. Makanya sampai nggak masuk ke survei, dan itu sangat disayangkan sekali ya. Padahal fandom kita di Indonesia itu besar. Cuman ya emang seperti itu support sistemnya. Kalau kita pengen dukung langsung ke anime atau manga yang kita sukai, memang ya ada yang berlangganan, ada yang gratis juga. Tapi usahakan kalian kalau benar-benar sebagai pecinta anime dan manga dari Jepang, paling nggak kalian harus bisa langganan lah gitu, langganan ke tempat layanan stream. Tapi kalau memang nggak bisa, itu kenapa kalian masih bisa top up buat ML sama Genshin Impact ya? udah nggak usah bahas grafik di situ. Oke, jadi sana video kali ini mau reaction chapter 93 dulu, kemudian 94, wih kayaknya sukses nih Kapten Hoshina nih. Kemudian 95, apa yang terjadi dengan Mbak Mina, di mana Kafka. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau sana baca manga, sana bakalan tutupin layarnya seperti ini ya. Bentar, mana tutupnya? Nah seperti ini, jadi agak remang-remang kayak agak kelihatan kayak gini ya. Ya agak kelihatan pun gak masalah sih, masih aman soalnya di videonya. Yang penting gak kelihatan semuanya, jadi gak sana nunjukin semuanya gitu. Dan juga sana bakalan cuma nunjukin ke kalian halaman pertama sama halaman terakhirnya aja per chapternya ya. Jadi kalau halaman pertama ya sana bakalan kasih tahu ke kalian gitu secara langsung gitu. Tapi halaman yang lain sana bakalan tutupin gitu. Kalau kalian pengen baca juga secara legal resmi, tapi kalian bacanya harus secara ongoing ya, nggak bisa dimaratonin karena bakalan hilang nanti, bakalan nggak bisa baca lagi. Karena mumpung ini udah ada versi bahasa Indonesianya juga secara resmi di Manga Plus by Suecia, linknya udah sana taruh di description box. Dan ya halaman pertama dari chapter 93 ada seperti ini. Wih, Kapten Hoshina dengan kemampuan yang dimilikinya pasti monster itu bisa segera beradaptasi dengan kondisi kita saat ini. Artinya kita hanya punya satu kesempatan. Wih, pelepasan penuh number 10. Gila deh. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Itu kalau gak salah slogannya siapa ya? Oh ya, Buzz Lightyear. 100% gitu. Kaget gak tuh? Asistennya kaget gak tuh? Ini halaman pertama, halaman kedua langsung sana tutup ya guys ya.
Wih, monster nomor 10 bicara, bacalah pikiranku, akan kuberitahukan rencanaku padamu. Wah, serem. Gila Kapten Hoshino. Wakil Kapten Hoshino. Gila, pernapasan 100% bukan manusia lagi, Anda ya. Wih. Terus langsung monster nomor 10 langsung, sebagai orang yang terbilang kaku, ternyata kau bisa juga memikirkan hal menarik seperti itu. Anjir. Oh my god. Terus langsung monster nomor 10 bilang, akan kuikuti rencanamu gitu. Kalau gagal kali ini kita pasti akan mati. Jadi bersenang-senanglah gitu. Jadi mari bersenang-senang. Sial. Chapter 93 by Naoya Matsumoto. Waduh, double page gak tuh? Wih, double page guys. Menang atau mati, inilah duel penentuan. Serem. Gabate. Wih, wah. Mau lompat, pijakannya sampai hancur gak tuh? Gila Kapten Hoshino. Terus langsung lari menuju ke musuhnya. Bentar lagi mau ngelepasin pedangnya. Terus supaya bisa menghancurkan inti miliknya, kita harus menciptakan celah. Langsung ditebas. Gila, tebasannya serem juga ya. Ini beneran, sebenarnya dari segi anime manga, ini art stylenya bagus banget menurut Sana, epic sih. Tapi dari segi anime, karena yang ngerjain bukan studio yang Sana inginkan, Sana berharap studionya lah, apalah, Bones lah atau yang lain, tapi nggak dipegang sama studio. Sana takut kualitasnya turun. Oke, wah. Dan untuk melakukannya, langsung pindah tempat langsung. Kita membutuhkan serangan yang melampaui prediksinya. Wah, gawat. Masih ada stok senjata yang lain. Gila. Keren loh. Hoshino pakai ekornya monster nomor 10 kayak gitu. Entah kenapa keren aja gitu. Wih, langsung mengeluarkan senjata yang lain ya. Wah. What? Hah? Sumpah mind blowing. Tunggu. Hah? Wait, ini Sana buka dulu filternya yang ini ya. Kapten Hoshino benar pegang 2 pedang, tapi pedang yang satunya dipegang sama ekornya monster 10. Gila nggak tuh? Mind blowing. Aku heran. Mind blowing sampai aku heran. Waduh. Gila, parah. Gak. Kok bisa plot twistnya Naoya Matsumoto ajarin Sana dong. Sana juga lagi proses nulis cerita soalnya. Wih. Wah, serap. Wih, kena tangannya hampir putus tapi ekornya gantian. Serap. Wah, serem. Gila, negang banget. Ya, semoga aja di animenya juga bisa setegang ini. Ketika Sana baca mangganya itu, wah, langsung jurus ke-6, langsung ngeluarin jurus ke-6, tebasan 3 pedang gak tuh? Serem loh. H-World Splash dengan 3 pedang ya. Tapi kurasa itu pun masih belum cukup untuk mengalahkannya. Ya ampun, diskusi mereka berdua ternyata masih belum cukup. Ini monster 10 kenapa juga bisa bermain pedang ya? Keren banget sih. Terus asistennya, percuma, kemampuan adaptasi monster itu terlalu cepat. Gak terlalu cepat lagi, terlalu gila lagi ini musuhnya. Terus Hoshino itu hanyalah serangan untuk memunculkan inti tubuhnya. Kita butuh serangan dengan elemen kejutan yang jauh lebih tak terduga. Apalagi penonton sampai pembaca aja udah merasa sangat terplot twist di sini, udah nggak terduga-duga. Itulah sasaran kita yang sesungguhnya, Pak. Jurus ke-7. Waduh, serem. Apa lagi? Jurus baru ternyata, sial. Jurus baru, gila. Di tengah pertarungan langsung keluarin jurus baru dengan bantuan monster nomor 10. Gila. Selama ini aku memang sudah memikirkannya, tapi jurus itu masih berupa konsep di benakku. Namun jika bersama dirimu nomor 10 dan nomor 10 dan berada dalam kondisi persahabatan, aku yakin akan bisa melakukannya. Wah, nice. Zero. Oyo. Wah, gila. 12 serangan beruntun berkecepatan tinggi yang terpusat pada satu titik. Teknik pedang aliran Hoshino jurus ke-7, 12 Flood Splash. Waduh, satu ada angkanya loh guys. Ada angka loh. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aduh, aku pengen belajar sama Naoya Matsumoto gimana sih cara bikin cerita yang terlalu banyak plot twistnya yang bikin deg-degan kayak ini. Wah, luar biasa, sampai kebuka akhirnya bagian inti monsternya. Pas pukulan yang ke-12 tiba-tiba duas. Ada apa? Apa? Dihalangi oleh ekornya musuhnya dong. Aduh, padahal bentar lagi, dikit lagi bisa kena tuh sampai ke inti monsternya. Aduh, kesel. Wakil komandan sudah berjuang sampai sejauh ini, tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Tuh, langsung Hoshina bilang apa? Monster, akulah yang menang. Pada akhirnya. Gimana Hoshina? Itu kenapa ekormu putus, Hoshina? Ternyata dilempar. Sepertinya peran sebagai umpan memanglah paling cocok untukku. Terlempar, langsung nusuk dari belakang. Wih, gila ini halaman terakhir ternyata gak kerasa. Gila, ternyata halaman terakhir ya. Gila, ini kerja sama macam apa ini? Number stand sama Hoshina ini. Gila, puncak yang tak bisa diraih jika hanya seorang diri. Gila, serem. Ditusuk dari belakang, akhirnya berhasil nggak tuh? Ini terlalu epic Bang Naoya Matsumoto Sensei. Sana bilangnya Bang Naoya nanya. What? Enggak usah nonton baca komentar, kita baca komentar yang chapter yang 95 aja wes. Pokoknya terlalu amazing lah ini. Oke, next kita menuju ke chapter 94 langsung aja. Gila. Serangan penghabisan yang terwujud berkat kombinasi mereka berdua. Gila. Masih bisa gerak, emang gila dah ini musuhnya. Ya namanya monsternya juga besar juga sih. Waduh, gila. Aduh, Naoya Matsumoto Sensei kalau bikin cerita ada bikin gerah ya. Terus, ternyata masih bisa regenerasi, gila men. Meskipun inti tubuhnya sudah tertusuk, tapi semangat tempurnya masih tersisa ya. Monster nomor 12. Terus intinya langsung retak, krak, dan akhirnya kalah. Kau ini memang luar biasa gitu. Akhirnya kalah, tumbang. Oh iya, sana lupa waktunya untuk menyebutkan siapa saja orang di balik dari ini semua, yaitu alih bahasanya M. Rizal EKT, penyuntingnya Aji Raditya, tata letaknya Like Service. Arigatou gozaimasu. Dan juga Kapate Kuda saya, terima kasih udah membawakan monster nomor 9. Monster nomor 8 komik ini menjadi ke bahasa Indonesia di Manga Plus by Shueisha. Wah, semangat Bang. Aduh. Wah, double page. Gila. Sekalipun musuh tapi kuakui ketangguhanmu. Gila Hoshina. Sinyal kehidupan milik target telah lenyap. Wakil komandan Hoshina berhasil mengangkat monster nomor 12. Akhirnya yatta zo sampai Hoshina sampai langsung tergeletak lemas langsung. Aduh. Terus monster nomor 10 ngomong apa nih? Oke, sekarang mari kita habisi monster bernomor yang lain. Ayo kita bertarung bersama prajurit lainnya gitu bilang. Waduh, gila semangatnya luar biasa monster nomor 10. Terus Hoshina, ya benar saja tubuhku udah gak bisa bergerak kan, udah gak bisa digerakkan bodoh. Wah, ini kukira kakaknya Hoshina kemana, ternyata kakaknya Hoshina juga ada di pasukan pertahanan guys. Wah, tak kira nyanti. Ternyata dua bersaudara ini posisinya sama-sama di pasukan pertahanan ya, cuman mungkin di beda pasukan. Nah ini dia juga komandan baru satu sana. Wah, kakaknya, adiknya wakil komandan, kakaknya komandan malah. Sepertinya Soshiro memenangkan pertarungannya. Siapa sangka kalau dia sanggup mengalahkan monster bernomor seorang diri di prefektur Yogo kota Himeji. Terus dijawab, wah itu sudah pasti. Ku dengar monster itu menantang Soshiro dalam pertarungan jarak dekat ya. Sungguh tidak gaya bodoh gitu.
Aduh, kakaknya bisa aja kamu bang. Memang dia itu tidak mahir dalam menggunakan pistol, tapi dalam teknik berpedang dia adalah salah satu yang paling jenius dalam sejarah keluarga Hoshino. Keren. Bagaimana kalau Anda menghubunginya untuk memberi ucapan selamat? Terus kakaknya jawab, mending jangan deh gitu. Kenapa gitu? Terus dibalas, soalnya dia itu sangat benci padaku. Sejak kecil aku selalu memanas-manasnya dengan mengatanya pecundang, lemah dan lain-lain sebagainya. Gara-gara itu kami jadi gak pernah saling bicara lagi. Aduh, itu salah sendiri kan bang. Emang Bambang abangnya satu ini, aduh. Coba saja kau bayangkan bagaimana rasanya punya adik yang usianya lebih muda 5 tahun darimu, dan setiap kali dia menantangmu latih tanding, kau bisa melihat bahwa kemampuannya semakin mendekatimu. Rasanya menyeramkan tahu. Ternyata bercerita. Padahal aku terus mengejaknya supaya dia menyerah, tapi yang ada malah berefek sebaliknya. Anda ini sungguh kakak yang menyebalkan. Oh iya, Anda ini sungguh si kakak yang menyebalkan bang. Ini kakaknya Nusina. Ada informasi masuk. Apa ini? Di kota Nishiyashiro telah muncul monster yang diduga merupakan monster utama. Monster itu termasuk klasifikasi tipe khusus. Waduh, siap. Baiklah, mangsa utama sudah muncul. Terus saatnya menunjukkan harga diriku sebagai seorang kakak. Oke, menuju ke tempat lain. Lapor, wakil komandan Hoshino berhasil mengalahkan monster. Wah, ini dia Kafka. Ini dia Om Kafka. Ayolah keluar bang. Ayolah main bang. Aduh, main. Ayolah bang. Jangan cuman sekali keluar terus sekali menang. Tapi emang Kafka sekali keluar langsung sekali menang sih. Mungkin belum saatnya. Karena kalau nanti Kafka keluar lagi berarti ada monster nomor 9. Soalnya Kafka kan masuk 88 dan dia memang ditargetkan, ya memang ditugaskan untuk keluar ketika ada monster nomor 9. Oke, lanjut. Area sekitar bandara Chofu telah sukses diamankan. Wow, ada Narumi, ada Kikoru. Wakil komandan Hoshino memang hebat ya. Terus Kafka bilang, artinya monster bernomor yang tersisa tinggal di Tachikawa. Tachikawa sih ada siapa? Serahkan padamu komandan Ashiro. Ada Ashiro. Oh, ada Ashiro. Wait, Leno Ichikawa kemana? Sama Iharu mana? Aduh, ini partnernya Kafka udah dari berapa chapter yang lalu, udah banyak banget chapter yang dilewati, nggak muncul lagi loh. Kemana Leno? Wey, kemana? Harusnya bagian ini tuh Leno aja, jangan balik lagi ke Mbak Mina. Alhamdulillah. Aku serahkan ceritanya kepada Naoya Matsumoto. Oke, informasinya apa ini? Monster nomor 14 masih berada di wilayah kota Tachikawa sambil membuat kehancuran sana sini. Cara hancurnya gimana? Heran aku. Bentuknya kotak kayak gitu. Dia terus melakukan teleportasi secara tidak beraturan sehingga tidak dapat dibidik menggunakan Gearnos. Teleportasi sendiri. Cara menghancurnya kayak gimana? Cara menghancurkannya. Oke, sana paham. Akhirnya dikasih double page ya di sini. Teleportasi secara acak dan juga setelah datang langsung mengeluarkan laser 4 arah. Gila. Wah, ya mama, jangan cemas, semua akan baik-baik saja karena dia pasti bisa berbuat sesuatu. Dia siapa? Karena dia siapa yang dimaksud di sini? Tembak, luncurkan misil, piu, dua. Ternyata punya perisai. Target sama sekali tidak terluka. Perisainya benar-benar kuat. Inikah kekuatan monster bernomor? Kita tidak punya cara untuk mengalahkannya. Tembakan peringatan juga tidak ada apa-apanya. Tembakan peringatan juga tidak apa-apa. Terus lanjutkan serangan kalian. Tiba-tiba, ada Mina Ishiro datang. Regu penembak, pancing target, harga bergerak ke titik F. Regu darat, berikan bantuan sambil menghabisi monster pendamping. Siap. Operator dan divisi sains lakukan analisis pada pola pergerakan target. Siap. Tidak perlu khawatir, kita punya cara untuk mengalahkannya. Caranya apa mbak? Karena tembakanku pasti akan mengenainya. Mana Leno Ichikawa? Aduh, ini Mbak Mina Ashiro malah dapat sorotan terus menerus nih. Gak apa-apa, pacarnya Kafka ini soalnya. Sama si macan ini masalahnya. Kayaknya Naoya Matsumoto suka banget sama macannya Mbak Mina ya.
kini harapan berada di pundaknya, pertarungan dimulai. Pasti akan chapter berikutnya. Udah itu halaman terakhirnya double page langsung kayak gini. Next langsung ya wis budal nih. Chapter 95. Sumpahnya aku butuh banget Leno Ichikawa, kemana Anda ya? Cuma Iharu, aduh. Harapan telah tiba, weh. Tembakanku tidak akan meleset. Tenane, Mbak, tenane. Aduh, Mina Asiro sebenarnya overpower ya dari awal sebenarnya. Apa ya? Kualitas kepemimpinannya. Dan juga kualitas daya tempurnya juga luar biasa sebenarnya Mbak Mina Asiro ini. Wah, ada covernya awalnya. Wait, kenapa saya jadi keinget sama cover yang itu? Wait. Ini kasih tahu ke kalian aja nggak apa-apa, karena ini cover. Jadi chapter nomor 95 gambarnya kayak gini. Tembaklah jatuh keputusasaan itu. Loh, wait, kenapa gambarnya ngingetin sana sama chapter berapa ya? Aduh, sayangnya sana posisi lagi gak pegang komiknya sana. Ada kalau gak salah mirip kayak gini gambarnya, chapter berapa gitu, tapi di sini gambarnya bukan Mina Asiro tapi Kafka Hibino. Jadi yang belakang itu Kafka besar, Kafka dewasa ya sekarang udah sama yang bawah ini, yang depan ini adalah Kafka kecil, posisinya sama-sama pegang pistol kayak gitu. Dan wah, sana ragu nanti ada sesuatu yang terjadi nih. Soalnya pas gambar pas chapter yang lalu di mana yang gambar yang belakang ini Kafka, terus ini yang bawah ini Kafka kecil gitu, tapi menghadap ke kiri ya. Kalau ini kan hadapnya ke kanan. Itu pas chapter itu adalah chapter di mana akhirnya Kafka ketahuan kalau dia adalah monster nomor 8. Jadi habis itu langsung sama Mina Asiro ditangkep lah. Kafka Hibino, tidak, monster nomor 8 kau ditahan, langsung gitu akhir dari chapternya. Pokoknya itu, tapi aku lupa itu chapter nomor berapa. Saking rilisnya manga ini setiap 2 minggu sekali, jadi bikin sana lupa deh itu chapter berapa. Oke, lanjut. Flashback. Oke, flashback guys, flashback. Lokasi kedua ujian masuk pasukan pertahanan. Sebentar lagi ya. Mina Asiro 18 tahun. 18 tahun udah masuk lokasi ujian. Ternyata sebelum itu ahli bahasa Rizal EKT, penyuntingnya Ashira Ditya sama tata letaknya Blackman Service Gambate Kudasai. Makasih udah bawa manga monster nomor 8 ini ke Manga Plus Beasiswa pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Ternyata pertama kali ke pasukan pertahanan itu bareng Kafka ternyata kayaknya ya. Berarti kalau Mina umur 18 tahun, Kafka umur berapa dong? 20? Ada 20-an. Soalnya jarak usia mereka harusnya 3 tahun, 5 tahun ya, aku lupa. Mina, apa kau gugup ya? Ya, apa boleh buat, soalnya ini ujian pertamamu kan? Kafka, jangan cemas, selama mengikutiku kau pasti akan baik-baik saja ya. Kafka muda. Kafka umur 20 tahun. Jangan cemas, selama mengikuti kau pasti akan baik-baik saja. Aku sudah terbiasa, soalnya ini adalah kelima kalinya aku mengikuti ujian ini. Wow, luar biasa ini orang. Pantang menyerahnya luar biasa banget, emang keren loh Kafka Hibino. Aduh, andai kan sana kayak gitu ya orangnya ya. Aduh, sana juga harus kayak gini, sana harus pantang menyerah. Keren bang, keren om. Waduh, Om Kafka keren om. Aduh. Berarti di sini kayaknya beda 5 tahun, harusnya beda 5 tahun. Berarti kalau Mina Asiro ujian pertama kali umur 18, Kafka berarti posisinya ini umur 23 tahun enggak tuh. Sugoyo Kafka. Terus penilaian mereka sangat ketat, jadi sulit rasanya untuk bisa lulus pada percobaan pertama, tapi yang penting kita tidak boleh menyerah. Wah, keren om. Kita harus bisa bangkit dari kegagalan dan terus berusaha. Kalau tidak, maka kita tak akan bisa mewujudkan impian kita gitu. Iya, gitu. Wah, langsung sekali ujian Mina Asiro langsung lulus, tapi Kafka Hibino nggak lulus. Bingung nggak tuh mereka? Bingung nggak tuh posisinya? Mina langsung lulus, Kafka enggak. Terus Mina, Kafka gitu. Terus Kafka langsung lagi-lagi aku gagal, padahal ini adalah upaya terbaikku selama ini gitu. Tapi seperti yang aku bilang, kita harus bisa bangkit dari kegagalan.
Pergilah duluan dan tunggu aku. Aku akan segera menyusulmu. Ya ampun, ya ampun. Aduh keren Om Kafka keren banget sumpah. Iya. Wah. Sekali masuk Mina Ashiro ternyata ya emang apa yang Sarah katakan di tadi. Sekali masuk Mina Ashiro emang udah overpower dah. Wah, ketua regu ini maaf saya tidak tahu kenapa bisa begini gitu. Terus kemudian pas dicek kesehatannya tiba spesialisasi serangan artileri. Wih gila senjata besar. Padahal angka-angka lainnya hanya berada di nilai rata-rata atau bahkan bawah, tapi yang menunjukkan kekuatan sangat tinggi saat menggunakan senapan. Baru kali ini aku melihat prajurit seperti dia. Wih serem. Ceknya ini di pasukan regu pertama yang ada di Tokyo. Dia apa namanya? Aku lupa markasnya, daerahnya namanya apa? Gregetan. Kalau bisa melatihnya dengan baik, mungkin dia bisa menjadi aset yang sangat penting dalam misi pembasmian monster berukuran raksasa yang selama ini menjadi misi yang paling banyak menelan korban jiwa. Itami, dia adalah sebuah keajaiban. Dia akan mengubah misi pembasmian selama ini. Wah, terus apa yang terjadi padaku? Kafka, cepatlah kemari. Ternyata Mina Ashiro takut khawatir pertama kali latihan langsung kayak gini. Awalnya emang takut khawatir, terus langsung berharap Kafka agar segera menyusulnya di pasukan pertahanan. Langsung melakukan banyak percobaan, kasihan banget Mina Ashiro. Tapi akhirnya ya kasihan banget sih. Tapi untungnya Kafka akhirnya bisa mengejar ketertinggalan itu meskipun udah berapa tahun ya. Banyak tahun lah. Waduh gila, saya diminta untuk menghabisinya gitu. Mina, benar, kalau kau bisa menembakkan T2510 itu dengan kekuatan yang sama seperti yang kau perlihatkan saat latihan, maka kau pasti bisa menembak inti monster yang berada di balik lapisan tebal tubuhnya itu tanpa perlu mengeksposnya terlebih dahulu. Itulah cara pembasmian yang akan meminimalisir korban di pihak prajurit dan warga sipil. Langsung gemeter gak tuh? Gila kan aku masih baru latihan kenal langsung kayak gini, khawatir banget Mina. Dia bilang meminimalisir, tapi sudah banyak korban yang berjatuhan kan. Wah langsung chaos nih. Monster utama sudah hampir termancing masuk ke area pembasmian. Kakiku, 2 prajurit mengalami luka parah, mohon bantuan tim medis. Kami ulang, mohon bantuan tim medis. Setelah habisilah dia, sedikit lagi terus, ayo kita terus. Waduh, Mina beneran bingung dah. Kalau tembakanku sampai meleset, kalau tembakanku gak cukup kuat, maka pengorbanan mereka semua akan sia-sia. Sumpah di bawah tekanan. Kafka, pacarmu. Jika terjadi sesuatu, aku pasti akan mendampingimu gitu. Ya, tapi posisi Kafka belum bisa mengejarnya. Kamu telah memasuki area pembasmian, mau lakukan sekarang, tembak. Terus akhirnya ditembak beneran. Dasar pembohong. Sampai gede pun akhirnya. Wah, iya dikasih time lapse. Dari dia usia 18 tahun pertama masuk tim pembasmian, habis itu ini usia udah 20 tahun, habis itu yang sekarang ya. Sampai rambutnya bisa panjang kayak gini cuman buat nungguin Kafka. Ini sih yang aneh sih ya. Nantilah kita bahas lah abis ini. Sana kepikiran sesuatu tapi abis ini lah. Akhirnya duar. Sebentar lagi monster 14 akan memasuki area pembasmian. Mohon bersiap untuk menembak. Bahkan sekarang pun rasa takut itu masih kurasakan. Gitu. Para rekanku sedang bertarung sambil mempertaruhkan nyawa. Para warga sipil juga berusaha untuk menahan rasa takut mereka. Aku gak boleh gagal. Aku tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan mereka semua. Serem. Seseorang telah memasuki area pembasmian. Hasil analisis pola teleportasi telah diperoleh. Kami mendeteksi sinyal pengisian energi di bagian pusat tubuh yang diduga merupakan inti tubuh selama 2 detik setelah dia melakukan teleportasi. Dia tidak akan bisa berteleportasi selama durasi tersebut. Dia mengerti itu. Puas-puasan weh. Aku pasti akan menjawab jerih payah kalian semua. Weh.
Dia menyadari rencana kita. Target musuh melakukan serangan. Tidak. Komandan Ashiro gimana posisi? Kan sana udah khawatir di cover yang di awal itu pasti ada sesuatu yang mengerikan terjadi, tapi semoga Mina Ashiro baik-baik aja lah. Soalnya pas yang cover yang kayak gitu, posisi di Kafka Hibino itu Kafka akhirnya ketahuan kalau dia adalah monster nomor 8, kemudian menyelamatkan semua pasukan, tapi dengan persiapan yang kurang matang akhirnya dia sendiri juga terluka parah meskipun dia muncul monster nomor 8. Nah, akhirnya ketahuan dia siapa monster nomor 8 dan akhirnya ya itu ditahan. Kalau yang ini apa dong? Waduh, Mina Ashiro kena tembak duluan gak tuh? Ya semoga aja aman-aman aja sih. Mina gambat deh. Aduh, Mina Ashiro, jangan cemas. Masih aman, diselamatin sama si harimaunya Mina ya. Lumayan masih aman karena di kota ini ada Komandan Ashiro. Wih, wah, tepat sasaran akhirnya tembakannya, gila. Double patch langsung ada 2. Aduh, chapter berikutnya tanggal 26 Oktober. Oke, udah lawan terakhir dah. Udah selesai sesi untuk reaction baca manga 3 chapter sekaligus untuk monster nomor 8. Dan apakah ini berhasil? Jelas tepat sasaran, dibantuin sama si macan. Meskipun pijakannya udah hancur, beneran pijakannya hancur, kena tembakan duluan soalnya. Tapi masih selamat lah istilahnya. Cuman ya emang tepat sasaran. Cuman apakah ini bisa berhasil? Apakah itu benar-benar bisa mengenai inti monster itu? Waktunya baca komentar. Abis itu kita bahas-bahas teori. Gak bakal sekabak itu sih, pasti ada apa-apa. Sama sana juga mikir gitu. Dari covernya aja udah kelihatan gitu loh. Pasti ada apa-apa gitu. Jangan salah paham Komandan Ashiro. Om Kafka udah berjuang keras, cuma emang videonya gagal mulu sampai nyerah. Iya, makanya Ashiro, aduh. Mina Ashiro jangan salah paham. Om Kafka itu entah kenapa ya, gagal terus loh. Ini yang harus kita bahas sih berikutnya. Habis ini ya. Layla yang naik harimau Ira. Masih menunggu Bang Kafka untuk unjuk taring. Sabar. Kita serahkan semuanya ke Naoya Matsumoto. I'm sorry buat para fans Ashiro, tapi jujur dari awal aku agak nggak suka sama karakter dia. Kayak the real orang berbakat. Yang mana kalau dipikir-pikir usaha dia nggak sesulit orang lain, itu nggak relate di kehidupan. Dia juga seenaknya bilang Kafka bawa, padahal dia nggak tahu seberat apa perjuangan Kafka. Wah sabar bang, yang akunnya namanya Rin24. Wah ini kayaknya ada masa lalu yang sangat berkaitan banget dengan karakter seperti Mina Ashiro ya. Sabar ya bang ya, sabar ya. Ada Kang Relgano, spektakuler. Di antara kaiju numbers yang lain, monster yang sekarang bentuknya aneh gak masuk akal. Ya namanya juga monster, kalau udah dunia monster bentuknya kayak gitu. Sabar. Namanya juga monster, kalau kita bikin cerita monster ya pasti mau bentuk kayak apapun, mau model kekuatan kayak apapun ya kita bisa tambahin gitu loh. Udah dunianya udah gak kayak dunia manusia gitu. Suspicious kata bang, aku setuju sama kamu. Wah balesin gue. Wah jarang-jarang sana lihat ada komentar di Manga Plus by Suesha yang saling membalas chat ya. Jarang nih, baru kali ini sih. Setuju sama kamu, aku juga gak terlalu seneng sama Mina, soalnya dia gak tahu supaya apa Kafka berjuang tapi bisa sejajar sama dia. Semoga dia cepat sadar deh ya. Ya jelas pasti sadar. Karakter model Mina Ashiro ya kita bisa lihat dari Sakura, Haruno Sakura yang ada di Naruto, seperti itu kayak guys ya. Udah biasa sana lihat karakter kayak gitu. Emang menyebalkan di awal, nanti sana akan bahas sesuatu ya. Guys, pengen buru-buru lihat Kafka nemenin Ashiro, terus Kafka nyampain perasaannya bahwa ngejar Ashiro sesusah itu dan Ashiro sadar atau enggak pas Kafka nyelamatin Ashiro. Pengen sananya kayak gitu, momen kayak gitu. Apakah ada skenario Mina kesulitan lalu Om Kafka unjuk taring? Semoga ya, semoga aja bisa jadi ya, karena Naoya Matsumoto beneran ceritanya nggak bisa ditebak, kita hanya bisa berteori guys. Gak mungkin 1 chapter doang ya kan? Iyalah. Iyalah, ini kayaknya ya udah lama baca manga Kaiju nomor 8 deh. Ini udah terbiasa sama cerita Kaiju nomor 8. Gak mungkin cuma 1 chapter. Iyalah, jelas makan banyak chapter. Gak MC, gak hero-nya semua akan kelar dengan cepet.
ya memang kelar dengan cepet, cuman makan banyak chapter juga lumayan sih, tapi nggak banyak banget. Terkuk nggak segampang itu dia masaknya. Nggak secepat itu dia masaknya, pasti ada kesulitan. Ini dari covernya udah mencurigakan, soalnya tadi pasti masih hidup tuh monster dan Om Kafka pasti telah menyelamatkan gadis pujaan hatinya sesuai janji si Om Kafka yang dia buat dengan Mina untuk selalu menjaganya. Kenyataannya sesakit itu, gagal setelah berusaha jelas tapi akhirnya kalah sama orang yang berbakat. Waduh, ini ada masalah apa dalam kehidupanmu, Rin 24 yang sabar ya, pelajari hidupmu seperti Om Kafka ya, nanti bisa mendapatkan hal yang terbaik juga kayak Om Kafka ya. Semangat buat Rin 24, kayaknya beneran ada sesuatu deh, ada suatu masalah yang membuatnya seperti itu. Jadi ya waktunya untuk berteori. Sebenarnya mengingat dari sini sih, cover yang ini sama juga cerita tentang time lapse-nya Mina Ashiro dari awal dia masuk ke pasukan pertahanan dan Kafka kenapa nggak bisa masuk sampai sekarang akhirnya baru bisa masuk karena ada kekuatan Master nomor 8 itu tadi. Karena kekuatan apa ya, kekuatan pengalaman ya, gila. Jadi gini guys, ceritanya panjang banget. Apa yang ingin sana bahas? Yang pertama adalah ternyata dari awal entah karena apa kok Mina Ashiro udah dicap jadi perempuan yang paling berbakat ya, padahal sekelas kayak Kikoru Shinomiya aja dia masuk tim pertahanan itu melalui banyak pelatihan by the way, dan juga memang bersekolah juga di sekolah militer. Memang latar belakangnya memang udah berpengalaman banget ya, sekelas Kikoru Shinomiya, satu angkatan dengan Kafka Hibino ketika masuk ke pasukan pertahanan. Memang perempuan yang paling berbakat di angkatannya Kafka. Cuman kalau kita lihat dari chapter-chapter awal, memang Kikoru Shinomiya itu memang udah berlatih menjadi pasukan militer sejak aja di sekolah, di akademinya gitu, dan bekat gemblengan dari bapaknya juga. Jadi ya akhirnya menjadi perempuan yang berbakat saat itu. Yang aneh di sini, yang terlalu unik menurutku adalah Mina Ashiro gitu. Ketika masa kecilnya Mina Ashiro sama Kafka itu satu sekolahan, kemudian satu kompleks kayak gitu, kemudian rumahnya rusak karena kena monster kayak gitu, kucingnya Mina juga mati kayak gitu. Dan ya mereka berdua hidup bersama ya, berdampingan kayak gitu. Biasanya seperti cerita-cerita shonen pada umumnya, kalau ada dua karakter yang hidup berdampingan, mau cowok sama cowok, cewek sama cewek, atau cowok sama cewek kayak gitu, pasti ada satu orang yang paling lemah dan satu orang yang paling kuat. Ya kita tahu banyak cerita shonen yang kayak gitu, dan mereka bisa selemah itu dan mereka bisa sekuat itu pasti ada sesuatu yang mengitari mereka. Kayak kalau di dunia Naruto lah gitu. Kok Naruto kayak payah banget sih, padahal dia sebenarnya di dalam dirinya udah ada kaiju ya, tinggal bagaimana dia belajar berlatih dari pengalamannya kayak gitu. Sedangkan Sasuke latar belakangnya kayak keluarga biasa, tapi memang masuknya ke suku ya, atau klan Uchiha kayak gitu. Ya emang keluarga pada umumnya sih guys, gak ada keturunan yang apa-apa, yang jelas memang cuman Uchiha, dekengannya cuman Uchiha doang. Yang jenius yang kakaknya gitu aja. Sasuke-nya ya kayak bocah biasanya tapi pinter juga selama di akademi kayak gitu. Dan ternyata ya hal yang di awal itu ada yang lemah ada yang kuat itu ketika jadi satu, oh ternyata masa lalu mereka adalah reinkarnasi jadi. Nah kayak gini. Ini gak tahu ya apakah teori ini berlaku di Monster nomor 8. Jadi Mina Ashiro kan deket banget sama Kafka sejak masih SD, bahkan sampai Kafka itu benar-benar menyukai Mina gitu ya notabene Kafka kan paling tua gitu, 5 tahun dari Mina gitu. Kalau Mina nganggap Kafka mungkin dia sebagai senpai, kakak atau gimana gitu ya. Cuman ya itu tadi, Kafka mau sampai berapa kali pun ternyata gagal ya ikut seleksi ke pasukan pertahanan. Ada yang aneh di sini gitu loh. Ketika Mina pertama kali ikut seleksi pasukan pertahanan langsung lolos, dan ternyata ketika dicek kesehatannya, loh kok ternyata orang ini spesial gitu ya. Langsung kelihatan gitu loh, manusia normal, masyarakat sipil biasa, kok kemampuannya kayak udah bener-bener spesial gitu tanpa harus dilatih atau sebagainya.
kayak gitu. Ini pasti ada sesuatu di balik ini gitu loh. Nggak mungkin ya kebetulan banget tiba-tiba bisa sekeren ini gitu Mina Ashiro gitu sekali masuk gitu. Kalau Kafka Hibino ya gitu. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa dan apa alasannya? Setelah sampai entah berapa kali pun Kafka mencoba untuk masuk ke pasukan pertahanan, kok gagal terus? Kenapa? Gitu kayak memang benar-benar Kafka itu sebagai manusia tapi nggak ada potensinya gitu. Kayak ya kita tahu di anime Black Clover lah istilahnya kayak gitulah. Ada Asta, ada Yuno, dan kita tahu Asta yang sangat lemah kayak gitu, Yuno yang sangat luar biasa kayak gitu kan. Kayak nggak mungkin ada orang seperti Asta di dunianya Black Clover kayak gitu. Nah di dunia Monster 8 ya mungkin aja ada orang kayak Kafka Hibino dengan ya nggak benar-benar nggak ada bakat untuk bisa masuk ke pasukan pertahanan. Tapi kalaupun emang kayak gitu ya seperti Leno Ichikawa atau mungkin teman-temannya yang lain kalau disuruh melakukan seleksi masuk ke pasukan pertahanan harusnya mereka juga bisa. Yang aneh cuman Kafka doang, kenapa kayak bener-bener nggak ada potensi sama sekali gitu. Atau ini ada kaitannya sama monster nomor 8, bibit monster nomor 8 yang ada di chapter 1 yang mencoba untuk masuk ke Kafka Hibino melalui mulutnya dan merubah Kafka Hibino menjadi monster nomor 8. Mungkin ada kaitannya dengan itu kah atau gimana? Gak ada yang tahu. Ya semoga chapter kedepannya benar-benar dikasih tahu ya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Mina sama Kafka. Kayaknya ini mereka berdua bukan hanya manusia biasa kayaknya. Kayak Leno, Iharu, Kikoru, Hoshina, terus dan yang lainnya lah, karakter yang lainnya. Kayaknya ada yang sesuatu di sini di antara Mina Ashiro sama Kafka Hibino. Tapi ya nunggu kreator masak jadi ya kita tunggu aja kreatornya membuat cerita yang lebih bagus, lebih epic lagi tentang masa lalu mereka berdua dan sebenarnya mereka berdua itu siapa gitu. Cuman ya itu sih makin kesini kok Leno nggak dikasih tunjuk ya sama Iharu, kemana nih? Habis melakukan latihan dengan menggunakan baju tempur numbers berapa kemarin? 6 ya, yang SS itu. Kok nggak ada di sini? Maksudnya gimana ini? Ada apa ini Naoya Matsumoto? Jangan sampai Anda lupa dengan karakter yang Anda buat sendiri. Ya itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton videonya sana. Yang nonton secara premier, terima kasih. Yang nonton secara replay sampai menit ke ini, terima kasih juga. Dan sampai jumpa di video reaction berikutnya untuk Kaiju nomor 8 atau Monster nomor 8. Aku masih belum bisa bayangin, tapi semoga aja ini kalau ya dulu fandom bingung dan resah, jangan-jangan gak sampai 100 chapternya. Tapi setelah melihat ini semua kayaknya chapternya bisa deh sampai 200 gitu. Tapi dilihat aja besok. Itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton, makasih udah like, udah subscribe. Sampai jumpa di video reaction Monster nomor 8 berikutnya. Bye bye. Cara close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.